Shalom teman-teman. Wah, saya nggak kedengaran suaranya. Apa di sini tolong terang ya? Oke. Shalom teman-teman. Mari kita boleh lambaikan tangan kita katakan Shalom. Shalom, damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya kalau teman-teman datang ke sini pasti ingin dapatkan something. Amin. Pasti ingin datang untuk memuji Tuhan. Ingin menyembah Tuhan kita. Amin. Setuju ya sama-sama ya. Setuju sama-sama kalau kita datang ke sini kita untuk memuji Tuhan kita, untuk menyembah Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Mari bawa hidupmu, mari bawa hatimu. Mari kita sujud menyembah di hadapannya karena Dia saja yang layak untuk terima semua pujian kita, semua penyembahan kita. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Where will I run but to the Lord of mercy? Where will I kneel but the Lord? How great the Lord, how great the Lord, how strong the hold that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I come to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is the King. There is the King. Lord is God of Yeah, there is the Son. There is the Son who came in grace and truth. How great is love Great the Lord, that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful.
namamu ditinggikan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. God here and now believes in us right here and now. Be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Mari kita yakin dan percaya. God here and now believe in us right here and now. Be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Mari kita, God here and now, believe in us right here and now. Be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Mari kita beriman sama-sama. God here and now, believe in us right here and now. Be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Mari bawa hatimu padanya. I vow to live to Ya namamu yang dimuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Tuhan ya Allahku. Ya Yesus ya Tuhanku. Ya Bapa ya Allah. Ya kita Bapa sekiranya Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Yesus ya Tuhan. Ya Tuhan, ini kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Kira namamu Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan. Ya Yesus ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu yang mengiringi langkah demi langkah Tuhan. Terima kasih ya Yesus.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan, ya kirana pasti kirana. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ya Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin memulai Tuhan ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau beracara Tuhan di tengah-tengah kami semua Tuhan. Engkau yang hadir di tempat ini Tuhan melawat kami semua. Biar Tuhan yang datang berbeban berat Tuhan, Engkau beri kelegaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang padamu Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Percaya ada kuasa di tempat ini, amin. Ada kuasa di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus kita berkuasa di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Mari kita nyanyi pujian, ada kuasa. Tuhan menang.
Haleluya. Saya persilakan untuk teman-teman boleh duduk. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Percaya Tuhan mengirimkan hambanya untuk menyatakan kuasanya, menyatakan firman-Nya pada kita. Amin. Amin. Biar firman itu bekerja, bertumbuh, berbuah di dalam diri kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Yesus Tuhan. Ya Tuhanku. Ya Allahku. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Ya Yesus, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya rindu jemaat saja boleh menyanyikan pujian ini. Kami ingin menyatakan kalau Engkaulah segalanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari bangkit dari tempatmu, nyatakan sama-sama. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dan berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk kehidupan nafas, kesehatan, untuk segala kecukupan dalam kebutuhan keperluan kami. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk, shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya masih boleh melayani Tuhan. Dan khususnya di tempat ini terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua saja saudara. Nanti kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Kalau saya dan Anda menemukan apapun di dalam kebenaran firman Tuhan, hal yang pertama adalah jangan memiliki satu pikiran yang liar. Pikiran Anda dan saya have to be inspired by the Holy Ghost. Ya. Itu yang akan membuat tafsir menjadi berkenan. Kenapa demikian? Karena sekarang Anda lihat begitu banyak multi tafsir. Ada orang yang mengartikan ini, ada orang yang mengartikan itu. Bahkan survei di Amerika Serikat membuktikan bahwa 80% orang yang menyampaikan firman Tuhan sekarang keluar dari apa yang tertulis. Only 20% yang masih melakukan itu, dalam artian kata apa yang tertulis itu yang disampaikan. So, kalau kita bisa melihat itu, maka terjadilah satu multi tafsir. Oleh sebab itu sang penerima firman Tuhan itu juga harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu. Supaya apa? Supaya each person, setiap orang yang keluar dari rumah Tuhan, itu diberkati.
Jadi bukan hanya satu, dua. Banyak kan sekarang kita lihat. Tiap kali firman Tuhan disampaikan, yang keluar itu enggak semua diberkati. You know why? Depend on the person. Bagaimana dia boleh melihat itu, firman Tuhan yang disampaikan itu, dengan hati yang telah dimurnikan. Dan menerima itu dengan hati yang hancur, hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan beriman kepada Tuhan. Tapi kalau belum apa-apa saja, Anda not prepare yet di dalam persiapan itu, mendengar firman Tuhan, maka bisa dipastikan. Keluar saja, pikirannya terpecah. Baik menerima setengah-setengah maupun ada pikiran liar di situ. Anda perhatikan di sini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Siapa itu Yesus? Kalau kita lihat di sini adalah the person, the human being yang penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau Anda katakan bahwa he is 100% God, maka we don't have to write it down, the Holy Spirit. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu dipenuhi dengan roh. Roh dia sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat di ayat yang pertama saja, pikiran kita harus bisa melihat the human being. Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi apa yang tertulis di ayat yang pertama, have to be done. Sebetulnya sudah terjadi, terlaksana dalam hidup kita. Bahwa saya dan Anda harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Nah, nanti ketika Anda mendengarkannya, bahkan either Anda keluar, Anda mengerjakan segala sesuatu, maka firman itu akan bekerja dengan dahsyat. Ya. Dan Alkitab katakan kembali dari sungai Yordan. Ya. Kita tahu bersama bahwa di sungai Yordan had something ya, to do. Ada sesuatu yang terjadi, saudara. Apa itu? Bagaimana Yesus dibaptis di sungai Yordan. Ya. Dan ini juga harus menjadi ukuran bagi saya dan Anda. Bagaimana nanti Anda akan saya bawa untuk melihat kemenangan itu. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21 katakan bahwa ketika kita sudah dibaptis, coba kita lihat 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21, kita akan baca bersama-sama saudara. Ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-21, 1, 2, 3, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, ya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi baptisan kita adalah memohonkan hati nurani yang baik. Satu hati nurani yang datangnya dari Tuhan. Nah dari sana kita bisa melihat hendaknya orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya, percaya kepada Tuhan, mulut dan hatinya percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka sejak saat itu dia boleh menerima, memperoleh hati nurani yang baik. Amin. So, as Christian, sebagai orang Kristen yang sudah dibaptis, layaknya gitu. Saya dan Anda tidak boleh lagi punya hati busuk. Amin. Selalu ada rasa nggak tega gitu. Untuk yang sesuatu yang menurut Anda, aduh nggak boleh gitu. Ada pengumuman di gereja tentang bagaimana gereja membutuhkan ini, orang susah membutuhkan ini. Itu biasanya orang-orang yang sudah dibaptis dan menerima hati nurani yang baik, harus sama dengan apa yang dikatakan itu. Nggak boleh bilang, duit lagi. Aduh, capek nih. Saya mau katakan buat Anda, itu bukan hati Kristus. Ya. Kalau meskipun Anda tidak tugas hari ini, tetapi ada orang yang bertugas tidak datang, langsung itu saudara.
Kolose 3 ayat 23. Apa saja yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi hati nuraninya itu sama dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Kenapa dia dibawa ke situ? Jelas. Ya. Sebagai syarat yang pertama adalah Tuhan memberikan ujian di situ. Bapaknya di sorga itu mengizinkan Yesus boleh diuji di situ. Kalau tidak, saudara, saya yakin dan percaya tidak akan pernah terjadi itu. Ya. Dan bagian berikutnya Alkitab katakan di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Lihat, ya. Setelah pengujian itu diizinkan oleh Tuhan, ya, oleh Bapa di surga, maka kadang kita melihat pekerjaan iblis juga bermain di situ. Mau coba-coba mix di situ. Supaya saya dan Anda itu terkecoh. Gitu. Tapi it doesn't matter at all. Ujungnya adalah Alkitab katakan selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ya. Jadi dua kemungkinan ini biasanya suka berbareng dalam hidup kita, berbarengan. Yang pertama adalah ujian dari Tuhan. Nah, Anda bisa maknai itu sebagai sesuatu untuk dua perkara. Yang pertama adalah mengangkat engkau lebih tinggi. Setuju nggak? Kalau Anda lulus SD kan diuji. Kan nggak mungkin, ayo kita saudara masuk ke kelas masing-masing kita akan cobai. Kan nggak mungkin, nggak ada istilah itu. Diuji. Ya. Dan biasanya bilang lulus ujian. Di sekolah nggak akan dibilang, waduh kamu udah lulus cobaan ya. Gitu. Enggak, lulus ujian. Ya. Jadi kekristenan kenal itu tuh, ujian. Kalau yang di luar suka bilang, oh ini cobaan dari Tuhan. No. Karena Yakobus katakan juga bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai. Buat apa dia cobai? Dia uji ya. Membawa kita lebih tinggi lagi. Masuk SMP. SMP diuji lagi. Supaya apa saudara? Naik ke SMA. Sampai kuliah dan seterusnya sampai hari ini. Jadi ujian itu selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Ya. Dan yang kedua, itu ujian selalu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Setuju? Ya. Dia mau lihat gitu. Apakah saya dan Anda sadar, without Him, saya dan Anda tidak bisa bekerja, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan itu. Itu dari Tuhan. Nah Alkitab katakan juga di situ, dan dicobai iblis. Dan Tuhan tahu itu. Ya, bahwa Yesus as a human being, kembali lagi saya harus tekankan human being. Bagaimana mungkin iblis bisa cobai Tuhan, nggak berani dia, betul? Tapi as a human ya, dia dicobai. Ya. Untuk apa? Nah biasanya iblis kata Yesus dia datang mencuri, ya kan, membunuh dan membinasakan, betul? Jadi nggak ada cerita tuh yang dari iblis mengangkat kita, membuat kita lebih diberkati. No. Ujung-ujungnya membinasakan kita. Apalagi pemimpin-pemimpin gereja, apalagi dewasa muda di ruangan ini. Kalau sekolah minggu ya masih belum mengerti, pengertiannya belum begitu dalam, tapi kalau sudah jadi dewasa muda, anak muda, biasanya di situ harapan Tuhan bergantung di situ. Jadi dia ingin menghancurkan. Karena kalau nanti udah jadi pemimpin, saudara, wah itu lawan berat dia, saudara. Ya, jadi dari anak muda sampai dewasa muda, bahkan even ketika sudah dewasa sekalipun matang, pencobaan itu ada. Tapi biasanya saya mau katakan buat Anda yang berat itu pada saat Anda masih muda dan dewasa muda. Kenapa? Ini tunas-tunas yang luar biasa. Semakin dia berkembang, semakin hebat, gereja makin diberkati. Dan makin banyak jiwa-jiwa yang datang untuk dimenangkan dan menyembah Tuhan dan mengisi bangku-bangku ini. Itu yang ditakutkan oleh iblis. Ya. Dan Alkitab katakan, bagaimana situasinya? Sederhana saudara. Alkitab bilang, di situ ia tidak makan apa-apa. Nah, when you are not hungry but starving. Alkitab bilang katakan, waktu itu ia lapar. Kalau hungry aja sih, we can handle it. Tapi kalau udah starving, saudara, dan Anda lihat waktunya 40 hari. Halo? Ya.
Kalau sudah lama nggak dapat pekerjaan, lama nggak dapat jodoh, lama nggak dapat anak, lama rasanya kok hidup nggak naik-naik, be careful. Di situ biasanya iblis campur tangan. Dia akan langsung menghujam kita dengan senjatanya yang paling tajam. Bisa murtad gitu. Be careful, bisa murtad sekali lagi. Dan orang kalau sudah murtad, apalagi menginjak-injak darah anak domba, itu nggak ada ampun. Kecuali kalau dia balik lagi, oke. Tapi pertanyaannya sempat nggak? Hati-hati. Ya. Bahkan saya lihat banyak orang murtad, hidupnya tragis. Ada yang maaf kata ya. Kan pagar Allah dicabut. Halo, ya. Kalau peristiwanya sudah seperti kayak Ayub itu saudara, ya. Iblis mencobai dengan segala upaya, hati-hati. Yesus sudah bilang di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari sini saya hanya ingin mengambil 3 hal yang perlu. Bagaimana saya dan Anda menang atas pencobaan. Amin. Amin saudara. Ya. Menang atas pencobaan. So, what kind of test? Pencobaan seperti apa? Ya. Test of life itu terbagi 3 according to the Bible yang Yesus alami. Yang pertama, coba dah lihat ayat 3 dan 4. Yuk baca sama-sama. Ya. 1, 2, dan 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, apa? Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus itu sempurna, saudara. Dia langsung jawab dengan apa? Ada tertulis. Artinya Yesus tidak akan pernah langgar itu yang namanya hukum. Kalau Anda ingin menang atas pencobaan, Anda juga jangan coba-coba langgar hukum. Amin, saudara. Dan pencobaan yang pertama, ternyata iblis pakai ini. Dan hari ini banyak sudah yang bergelimpangan. Saudara. What kind of test? Test of appetite. Test of appetite. Hasrat. Nafsu. Karena di situ dikatakan, kalau engkau anak Tuhan, anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kan lapar dia. Starving. Rubah aja, selesai. Rasa itu, nafsu itu. Karena 40 hari itu. Sangat lapar. Saya mengerti tentang hari-hari ini banyak orang suka diet. Gitu. Bahkan kalau perlu tuh ya 7 packs. Ya. Kita lihat perut-perut yang nggak kayak saya lah perutnya gitu ya. Contohnya banyak perut-perut keren dan mereka harus tahan itu. Nafsu makan ya. Sehingga akhirnya kita lihat di gereja sekarang banyak loh. Anak-anak Tuhan yang punya badan-badan bagus. Kenapa? Mampu menahan itu lapar. Satu sisi itu baik. Tapi tidakkah Anda juga berhati-hati, bukan hanya menahan atau mengunci mulut itu, tetapi juga menjaga resleting kita. Halo. Amin. 95% diam. Hati-hati. Iblis sekarang bekerja dahsyat. Halo. Itu tokoh-tokoh Kristen banyak bergelimpangan. - 2009 Tuhan menganugerahkan saya satu gift, yaitu satu rumah yang saya minta. Dan dia berikan exactly what I want, desire. Dengan rumah yang baik, layak. Dan jam 2, jam 3 pagi, 24 Desember, masuk 25 jadi. 24 Desember saya undang keluarga inti saya, besar saya untuk ke rumah ini. Makan, 2009, 24 Desember.
sama ibu saya. Dan jam 2:30 mereka pulang. Pada saat mereka pulang, istri saya lagi beres-beres, saya keluar. Saya lihat rumah saya dari jarak 25 meter atau 20 meter. Dan saya perhatikan dari lantai 1, 2, 3. Dan saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang saya lakukan adalah 24 Desember sebelum keluarga saya datang, jam 7, saya buka, saya punya handphone. Saya angkat itu nomor yang sedang saya pakai. Dan saya bilang sama Tuhan, udah, saya mau jalur Tuhan. Gitu. Bukan saya belum di jalur Tuhan, tapi sekarang saya mau lebih lagi. Saya kalau pelayanan harus ditemani oleh istri saya. Atau setidaknya 2 anak saya. Atau setidaknya adik saya. Atau keponakan istri saya. Mereka tinggal di rumah saya. Dan saya bilang, atas anugerah ini Tuhan, kasih karunia itu. Maka saya juga harus hidup dalam kasih karunia itu. Saya nggak bilang bahwa saya jatuh, no. Tapi deep down in my heart. Saya bilang biarlah engkau menjadi perisaiku dan di muka bumi biarlah istri dan kedua anakku. Nggak gampang. 2009, 14 tahun yang lalu bos. Hari ini saja juga masih keren kan, masih keren lah, ya kan. Kalau soal cien-cien adalah, ya kan, adalah. Kalau soal nama cukuplah dikenal. Tapi saya mau bilang sama Tuhan, from tonight saya mau lebih lagi. Jadi apapun tentang pelayanan, saya serahkan sama istri. Kemanapun saya pergi, perisaiku adalah Tuhan, dan istri dan kedua anakku adalah pembantunya Tuhan. Hanya cuman karena ingin menjaga itu yang namanya kekudusan. Saya mau katakan buat Anda, ketika Anda lolos dalam tes appetite, maka Tuhan akan memberkati engkau lebih. Tuhan itu suka, I feel God. Tuhan suka kalau kita kudus. Setuju? Iya. Kalau Anda bilang, ya saya orang gak kudus kan sebelumnya. Kalau hari ini bilang, saya gak kudus kan Tuhan bisa menerima. Oh iya, tapi hari ini begitu dengar firman, kudus dong. Bersih. Belajar untuk bersih. Nah Anda lihat, segala bentuk doa Anda, segala bentuk keinginan, kerinduan Anda, Tuhan jawab itu. Persis seperti apa yang Anda minta. Lakukan sesuatu juga. Menang dong dalam pencobaan. Amin saudara. Menang dong. Jangan jatuh lagi. Pelayanan jatuh lagi. Orang kadang-kadang gak lihat, tapi kan Tuhan lihat. Maafkan saya. Saya 40 tahun melayani itu. Saya juga besar di GPDI. Tapi saya juga mau katakan buat Anda, saya pernah kerja juga di klub malam. Saya tahu itu apa yang namanya tantangan itu. Dan di dalam Tuhan gak ada kompromi. Amin. Semakin kita mengerti, semakin kita mau mengejar itu kekudusan. Karena Alkitab bilang kekudusan itu harus dikejar. Harus diusahakan. Nanti Anda lihat, yang belum menikah, jodoh banyak. Berbaris. Bahkan bukan berbaris dari kiri ke kanan, dari depan sampai belakang. You may choose. Kenapa? Karena Tuhan suka kalau Anda dan saya menjaga kekudusan itu. Harus lewati. Satu-satunya jalan untuk menang dalam kekudusan, usahakan untuk lari. Apa? Flee or flat away. Tokoh kekudusan adalah Yusuf. Dia tidak lari masuk kamar, tapi lari keluar kamar. Kalau kita counseling, kalau kita berdua-dua, ya kita harus, udah deh ya. Oke, udah aku jalan dulu, oke dalam nama Yesus. Ada aja itu, saudara.
Orang bilang, tapi saya punya masalah. Udah beda jenis itu. Nah seringkali iblis bermain di situ. Karena rasa kasihan, karena nggak enak hati. Satu-satunya jalan keluar. Nggak bisa cuma didoakan dalam nama Tuhan Yesus, tapi Anda tetap di situ. Oh glory, glory, haleluya. Makin banyak setan ya, untuk menjatuhkan Anda. Tapi according to the Bible, keluar. Amin saudara. Jadi yang tertinggal cuma apa kalau dipaksa? Pakaian. Amin. Bukan orang yang di dalam. Pakaiannya boleh di dalam. Orangnya harus di luar. Yusuf sekarang kan orang yang di dalam. Pakaiannya di luar. Akhirnya dipermalukan. Kalau udah dipermalukan, apalagi udah pelayanan, untuk bangkit lagi, susah. Saya mau katakan buat Anda, lebih dari susah apa? Susah. Dulu wah di mana-mana dipanggil. Dulu di mana-mana ya. Ini brother ini ya, luar biasa nih. Ini kayak apa namanya omnipresent. Saya di mana-mana ketemu aja ya. Dan nggak berubah, bas. Dan kalau Anda tahu dia ya, dia mainnya nggak di belakang-belakang, di depan. Dan kalau dia lakukan itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Dan kita juga semua jangan terus bilang roh di dalam kita jauh lebih besar. Bukan untuk yang itu, saudara. Kita harus tahu diri, lawan. Ya. Acap kali juga begitu. Dari tahun 2009 saya nggak pernah lagi apa namanya konseling terus deket-deket ya. Oh dipikirkan ya masih ada lah. Cuman saya bilang enggak lah. Gue udah umur makin tua, gue harus makin benar di hadapan Tuhan. Dan nanti saya lihat umur panjang diberikan, amin. Kesehatan diberikan, amin. Ya, keluarga, rumah tangga selalu dijagai Tuhan. Yang kedua, ya, coba Anda lihat di ayatnya yang ke-6 dan ke-8, Lukas pasal yang ke-4. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi apa saudara? Milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, again and again, apa? Ada tertulis. Amin. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang kedua, Anda harus lolos juga dalam bentuk test of power. Apa? Power. Seringkali kita jatuh di situ. Kalau sudah punya kuasa, kalau sudah punya kekayaan, deh. Kapan nih melayani di sini? Nah, suruh orang lain aja, saya sibuk. Loh, kan dulu sekolah minggu di sini gimana sih? Kan kaum mudanya di sini. Sekarang kau sibuk. Udah, suruh orang lain aja. Waduh, saya yang bayar lah. Padahal Tuhan suka kalau dia yang melayani. Atau kadang-kadang kita menjadi orang yang begini nih. Kalau nggak ada gue, gereja nggak rame. Nggak ada gue, nggak rame. Gitu. Nggak rame. Pokoknya kalau bukan gue pemimpin pujian, nggak rame. Kalau bukan gue pemusiknya, nggak rame. Nada-nada sorgawi nggak turun. Nggak turun. Itu apa namanya, modulasi yang ya orang nggak pernah dengar, cuma ada di gue. Improvisasi cuma di gue. Yang apa pakai kunci eng cuma ada di gue. Kunci eng cuma di gue. Ngawur saudara gitu. Yang bisa suara tinggi cuma gue. Suara 3,5 ada nggak? Suara 5. Ada teman saya memang jago untuk suara 5. Jadi kadang-kadang kalau kita panggil dia, di gereja mana ya? Kalau udah begitu saudara, kita bisa melihat jatuh dia. Jatuh dia. Saya punya banyak teman, maafkan. Saya nggak usah sebut nama. Wah dulu artis hebat. Sombong. Punya tarif. Telepon teman saya. Bikin acara. Terus dia bilang, berapa lagu ya saya harus? Nah, mungkin di pembukaan 1, terus di tengahnya 1, nanti penutup Kak 1. Tahu nggak dia bilang apa? Jadiin 1 aja. Hebat. Jadiin 1. Enggak, Kak memang begitu acara. Enggak, jadiin 1 aja.
Karena dari situ aku harus jalan. Take it or leave it. Kita dengar gitu. Kenapa? Toh. Orang tahu. Dia tahu kalau nggak ada gue KKR nggak rame. Siapa bilang? Nggak ada Roh Kudus tuh KKR nggak rame. Jadi waktu orang itu bilang, Pak Yohan ini artis gini, nggak usah pakai. Kalian doa kenceng, biar Roh Kudus yang turun. Udah. Ya tapi kayak udah, kalau lihat begitu. Mintanya juga gawat. Tolong ya, manajernya telepon. Artis ini makannya 3 kali sehari. Tuhan Yesus. Gereja juga tahu lah, sehari 3 kali. Ampun. Terus dia bilang, tolong tiketnya 6. Harus Garuda. Kalau saya jadi panitia, saya bilang, saya kasih perkutut mau nggak? Sekalian aja buka front. Terus dia bilang, manajer saya datang, dan pemusik saya ada 4. Dan make up saya sekaligus sound, itu 1, 6. Ya sekarang orangnya di daerah Pak gereja, kesian kan. Gereja daerah gitu. Kalau saya sih, gue kerja sama aja sama pemusik lokal, selesai kan? Iyalah. Sekarang, kadang-kadang saya nggak undang, nangkring di gereja. Saya mau bilang, udah nggak ada undangan bro, udah tua. Ada waktunya sudah. Kadang kita pikir duit itu yang membuat kita jadi hebat. No. Kekayaan, power, no. Yang membuat kita hebat Tuhan. Saya nggak pernah di atas panggung. Ada orang bilang, Pak Yohan, saya mau tanya dong, Bu Sri, tarif berapa ya undang Pak Yohan? Emang gua penyanyi dangdut apa? Orkes itu kali, orkes apa gitu. Saya bilang enggak. Istri saya bilang, aduh Pak Yohan pertama kali jadi hamba Tuhan dan sampai hari ini, dia nggak pernah minta itu, enggak. Kadang, Pak, dia ada di Amerika, Pak, minta pelayanan, Pak, udah tua ini orang. Di mana ya Bu? Ini di kota titik-titik, oh iya. Cuman saya bikinnya hari Selasa, Pak. Gimana ya Pak ya? Bagaimana mendatangkan Bapak ya? Terus saya bilang, iya, dia datengin. Terus dia bilang, enggak maksud saya itu naik apa? Masa saya jalan kaki itu kan di di ujung dari Pulau Jawa. Terus saya bilang, terus saya nggak punya uang untuk bayar pesawat. Oh gini aja Bu, Ibu pindahin ke hari Senin. Karena supaya saya nanti ada jadwal hari Minggu, saya nginep terus saya ke Ibu hari Senin biar saya pulang hari Selasa. Wah itu bagus ya Pak idenya. Jadi saya nggak bayar pesawat, nggak usah. Amin, amin, amin. Pak kalau Bapak nginep semalam lagi, Bapak tidur di mana? Loh. Dalam hati saya kan lu undang. Terus saya bilang, bagaimana Ibu? Saya janda miskin Pak. Saya cuma punya dipan 1. Emang mau tidur sama Ibu? Ya enggak lah. Janda tua saudara 78. Terus saya bilang, saya nggak punya penginapan. Oh ya udah, gini aja. Saya punya teman, ada beberapa pemilik hotel. Ya nanti saya tanya, udah nggak usah pusing. Aduh terima kasih Pak. Oke Bu, tetapkan tanggalnya. Terima kasih Pak. Ujungnya dia ngomong, Pak, saya mau tanya persembahan kasih bagaimana? Bagaimana Ibu? Gimana Bu? Aduh, saya janda miskin. Langsung saya bilang, ya udah, terserah Roh Kudus. Maksudnya Pak, ya apa yang Roh Kudus tanam, taruh, ya kasih saya. Oh gitu ya Pak, dia belum tanam. Tadi saya mau bilang siramin dong, ya kan? Biar dia bertumbuh. Nah datang, wah ibu-ibu semua. Cuma 8 orang. Ketemu saya, aduh Pak Jo, aduh. Kalau terus-terusan kan sakit. Saya tadi juga mau di sebelah kiri juga. Oke Bu, gitu. Khotbah 30 menit, 40 menit selesai. Terus dia kasih amplop, Pak Yohan, ini yang dari Roh Kudus. Ya kan namanya pendeta kan udah biasa tangannya. Begitu saya bilang, waduh tipis banget ini, dalam hati. Terus saya bilang, Bu, kata Roh Kudus suruh dikembalikan. Dan ini ada persembahan kasih, saya kasih. Pakai amplop, ini juga buat ibu dan pelayanan di sini. Waduh Pak, benar kata Roh Kudus. Roh Kudus bilang tadi malam bahwa Bapak akan tolak. Ya kenapa saya harus diuji, ya kan? Lu jebak gue dong, benar nggak? Pulang tetap sejahtera gitu, ya.
Mungkin hari itu enggak, tapi ternyata Tuhan balas hari itu juga. Keren kan? Di bandara duduk gitu, tiba-tiba, besokannya, tiba-tiba ada pengusaha lewat. Pak, kok mau kemana? Saya bilang Jakarta. Naik apa Pak? Garuda, sama. Pak boleh minta boarding. Dia ke counter, balik lagi. Pak, saya pindahin bisnis. Waduh. Saya bilang, nggak apa-apa Pak, karena ekonomi kan duluan sampai. Benar nggak? Coba lihat ya, pesawat. Nggak ada pesawat begini. Adanya begini. Pokoknya dia selamatkan yang ekonomi dulu. Ekonomi beres baru bisnis jedek gitu. Terus bisnis Pak, iya. Ngobrol, sampai masuk ke pesawat. Dia duduk sebelah saya. Istrinya di depan. Selesai, Pak sebentar saya ngomong sama istri. Begitu mendarat, oh iya. Ternyata dia ngobrol sama istri. Dia orang Chinese. Ya, Chinese yang berbahasa Mandarin. Saya nggak ngerti. Memang walaupun opa saya tuh Chinese. Ngomong dia sama istrinya. Saya liatin. Saya bilang, aduh sayang Tuhan saya nggak bisa bahasa Mandarin. Tuhan bilang jangan khawatir, aku penterjemahnya. Dia terjemahkan. Memang enteng sih dari Tuhan selalu indah. Terjemahannya gampang. Tuhan bilang, kau perhatiin terus. Ternyata dia, Niki udah jangan, bosun ya kan udah gampang tuh. Ini kayak sih. Gitu kan. Kurang lebih aku memberkati itu pendeta tuh gitu. Terus istrinya, tunggu ya udah kan. Jadi di koper. Tadi saya mau bilang, angkat Bu, angkat, turunin. Turunin, dia hitung depan saya loh. Begitu selesai dia kasih saya, Pak Pendeta, ada berkat dari Tuhan. Saya bilang, terima kasih kok, aduh Tuhan Yesus baik ya kok. Terus dia lempar ke tas saya, masuk lagi. Kenapa masuk? Saya buka lebar-lebar. Masuk, pulang, di mobil, saya hitung. Ternyata, oke, wah. Ketemu istri saya bilang, Mah, kalau ada ibu janda itu telepon lagi, diterima aja, sepanjang tahun terima aja. Hebat ya Tuhan. Hebat Tuhan. Coba beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi otak kita jangan terganggu di duit. Saya datang ke sahabat Allah, ini kan sahabatnya Allah di sini. Amin. GPDI sahabatnya Allah. Saya datang juga sebagai sahabat. Dan saya tahu, saya nggak lihat itu. Karena saya tahu hidup saya cukup sama Tuhan. Ya. Dan yang ketiga yang terakhir 5 menit, coba Anda baca Lukas pasalnya keempat, ya, ayat 9 sampai 12. Saya tutup. Ya. Saya selalu suka pakai saya tutup supaya Anda bersuka cita. Amin. Kalau dengar ditutup, yang tidur bangun. Terus ngomong, amin, amin Pak, amin, amin. Ya. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis. Sekarang iblis pakai tertulis. Ya, karena 2 kali Yesus pakai tertulis. Terus, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya apa? Wow. Apa? Wow. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau Anda ya usir iblis seolah-olah Anda sudah baca Alkitab, seolah-olah Anda adalah pendoa syafaat, melayani. Saya mau katakan buat Anda, belum cukup. Halo? Karena iblis juga tahu ayat. Iblis itu lebih tahu dari kita. Kenapa? Kita belum hidup, dia udah baca ayat. Kita kan belum hidup, Alkitab udah ada gitu. Dia baca itu. Oleh sebab itu, dia sebagai pribadi yang lebih dari kita dalam hal apa? Pengalaman. Dia akan tunggu kita pada saat kita apa? Lemah, starving in anything. Dan Anda lihat, dia pakai firman, ada tertulis. Dan Yesus bilang apa? Ada firman. Dengan kata lain dia katakan, aku yang berkata kepadamu, because I am the word. Amin. Dan tes yang ketiga adalah
test of pride. Ya. Alkitab bilang bahwa ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan di atasnya dia bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Yesus, kalau if I were Jesus, aku akan demonstrate that. Aku lempar ke udara kayak loncat indah. Terus naik lagi kopros. Terus berdiri depan iblis. Dia enggak. Dia bilang ada firman. Dia bukan pribadi yang mempertahankan gengsi. Test of pride. Banyak kali kita orang Kristen suka jatuh di gengsi. Setuju enggak? Kalau tas bukan Hermes, ya, enggak ada yang asli, yang palsu juga enggak apa-apa. Karena tadi gue lihat itu tante yang kaya pakai Hermes. Harus bilang begitu, Hermes. Ya. Gue lihat itu tante, bilang sama suaminya, kita nggak boleh kalah gengsi. Dia baru bertobat 2 bulan, kita udah 20 tahun di gereja ini. Kasih lihat bahwa kita juga diberkati. No. Kalau datang ke gereja, kalau nggak pakai mobil kesayangan kita, kayaknya nggak mau ke gereja. Pride. Kalau masuk ke gereja rasanya orang harus lihat kita. Kadang, saudara, sebagai anak Tuhan suka kali dilecehkan. Banyak kemenangan saya kalau kita semua bisa belajar untuk merendahkan hati kita. Bukan berarti kita rendah diri, saudara, tapi merendahkan hati kita. Nggak dianggap, nggak apa-apa. Halo, saya di Australia diundang, begitu duduk di mobil, dia nggak kenal saya. Terus dia bilang, Pak Pendeta, saya mau tanya ya, apa pengalaman Pak Pendeta? Pengalaman apa ya Om? Pak, berapa banyak Pak Pendeta melakukan mujizat? Waduh, saya bilang mujizat apa ya Pak? Ya mujizat apa kek, membangkitkan orang mati. Waduh, berat banget nih. Kesembuhan bukan itu ya, bukan penyakit cacar air gitu. Dia ngomong ini. Atau penyakit demam, kanker, tumor, jantung, waduh, akhirnya saya ledek dia. Belum pernah sih Pak, waduh, belum pernah, belum Pak. Memang bukan kita yang melakukan mujizat, Tuhan. Terus dia bilang, berapa kali Pak Pendeta diundang ke luar negeri? Ya ke Australia ini baru yang kedua. Pak Pendeta tinggal di mana? Dulu masih di Johar Baru. Di Johar Baru, kontrak atau beli? Masih kontrak. Dia lihatin saya. Kayaknya nggak cocok dengan selera dia. Makin lama saya bilang, biarlah kau naik-naik ya, aku di bawah-bawah, tapi nanti Tuhan akan putar balik. Dan pada saat itu ada acara di di Sydney, orang-orang pada datang untuk menjemput anaknya. Jadi teman-teman saya dari Indonesia, dari Jakarta dan berbagai kota datang semua ke situ. Lihat di majalah dinding, di pengumuman, Pak Yohan Lumoenong di situ, penuh lah tuh gereja. Sampai berdiri. Terus mereka, Pak, Itu pendeta liatin saya. Saya rasa saya udah diliatin, saya diam aja. Nggak lama dia naik ke atas panggung. Dia udah cek saya pagi-pagi. Pak Pendeta Yohan, khotbah yang pertama apa? Saya bilang 2 orang buta. Yang kedua apa? Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat. Yang ketiga apa Pak Pendeta? Abraham. Oh iya, Kejadian 12 ayat 3, 4, 1 sampai 4. Oh iya, dia catat. Begitu dia naik ke atas panggung dia bilang, saudara ada hambanya Pak Pendeta Yohan Lumoenong dengan firman Tuhan, yaitu menyembuhkan 2 orang buta. Gitu. Kayak kita artis yang gak laku gitu. Udah saya naik ke atas panggung, saya doa selesai, saya bilang mari kita buka kitab Raja-Raja. Dia langsung melotot. Nah, dia di bawah, di belakang sound system. Nah, saya khotbah itu tentang Elia. Selesai, orang tepuk tangan panjang. Wah dia senang, dia bilang, kenapa diganti? Roh Tuhan bilang itu. Enggak lama, yang kedua, dia bilang, kita akan mendengarkan Tuhan Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat, membangkitkan. Beri tepuk tangan, gitu kayak komedi puter gitu. Terus saya naik lagi ke atas panggung, saya bilang, mari kita buka saudara,
di dalam firman Tuhan, Lukas bagaimana Tuhan itu memanggil kepala pemungut cukai, yaitu Zakius. Di dalam Lukas pasalnya ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dia kaget lagi. Begitu selesai tepuk tangan, terus dia naik ke atas panggung. Kalau saudara masih punya waktu, jam 4:30 saudara datang ke sini, dan firman Tuhan berjudul Terserah Tuhan. Dan begitu selesai, sorenya dia panggil saya, Pak Johan, saya ada di kamar. Pak Johan, kayak anak kecil. Bapak keluar dong Pak, keluar. Terus saya jawab, ada apa, ada apa. Terus saya keluar sama istrinya, Pak doain saya Pak. Apa doainnya? Supaya saya lucu Pak. Istrinya bilang, enggak usah didoain, kau diam aja udah lucu. Terus di sana dia bilang, aduh Pak saya sangat diberkati. Lihat, kelihatannya kita direndahkan. Tapi ada waktunya Tuhan mengangkat kita tinggi. Ayo belajar supaya kita tidak terbius dengan gengsi. Dan saya tutup firman Tuhan. 3 tes itu menjatuhkan 3 raja besar Israel. Yang pertama, test of appetite, Raja Daud jatuh di situ. Betul? Yang kedua, test of power, Salomo jatuh di situ. Betul? Pada akhirnya dia murtad, saudara. Dan yang ketiga, pride, test of pride, Saul jatuh di situ. Ketika tentara Israel pulang, mereka berteriak-teriak. Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah karena gengsi. Hari ini biarlah kita bisa menjadi seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan dengan apa yang Kau alami. Engkau saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia 100%. Pencobaan boleh hadir dalam hidupmu. Bahkan Bapamu di sorga mendorong engkau supaya engkau ada di dalam ujian itu. Apalagi kami Tuhan. Kami pun mengalami itu. Entah ujian dan pencobaan. Tetapi kami harus memiliki hasil yang sama dengan Yesus. Kami boleh menang. Terlebih Yesus yang telah mati bagi kami dan hidup di dalam hidup kami. Dia yang membantu kami, menguatkan kami. Ajar kami untuk menjadi Kristen yang teguh. Kristen yang tidak mudah jatuh. Dalam pencobaan-pencobaan yang Alkitab katakan biasa. Tidak melebihi kemampuan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena Yesus telah menempuhnya, Dia akan berikan jalan keluar bagi kita. Untuk menangani, bahkan menang atas pencobaan. Berkati seluruh jemaat-Mu, GPDI sahabat Allah di sini. Keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan mereka Tuhan. Keuangan finansial mereka, kesehatan mereka. Keluarga besar, keluarga inti mereka. Bahkan gereja mereka, pelayanan mereka, studi, pendidikan, pergaulan, jodoh mereka. Di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Johan Lumendong. Kiranya firman-Nya memberkati kita. Amin. Kita boleh terus kuat. Kita boleh lulus dari percobaan-percobaan. Seperti tadi, appetite, power. Satu lagi apa? Ya, kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman. Kita boleh beribadah kembali di Kamis 23 Maret, Eyes on You. Pembicaranya Bapak Christopher Tapiheru. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Ada sosial media Instagram, YouTube, dan Facebook. Jadwal doa dan puasa BIC akan diadakan setiap hari Selasa dan akan dimulai pada hari Senin pukul 10 malam sampai Selasa pukul 3 sore.
Dan doa puasa juga akan disertai dengan doa Paskah. Dan kita mendapat giliran tetap di hari Selasa. Jadi kita mari sama-sama kita merendahkan diri, kita berpuasa bersama-sama ya teman-teman. Ayo segera daftar untuk para pelayan Tuhan, Kingdom Servant Camp. Melayani adalah suatu kehormatan bukan beban, servant heart, Kingdom Authority. Itu pada 30 April sampai 1 Mei, itu di Grand Usu Puncak. Ada biayanya untuk pelajar 300.000 dan untuk pekerja itu 500.000. Jadi bagi para pelayan Tuhan yang belum mengikuti ESC ya, dulu kita namanya ESC, mari datang ke tadi Servant Camp tadi ya. Welcome, kita ketemu teman baru ya. Saya boleh undang kita teman baru kita untuk pakai berdiri dari namanya Jenly Kawengian. Jenly Kawengian. Rike Sandra. Halo. Richard Emmanuel. Oke. Puji Tuhan ya, kita dikirimkan jemaat-jemaat Tuhan yang baru. Kalau belum ada tempat beribadah, boleh bersama-sama kami. Kamis depan kita datang lagi ya untuk beribadah bersama-sama. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Mimbar saya serahkan kepada Ko Beni. Haleluya, diberkati, amin, terima kasih Pastor, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan biarlah ini menjadi kekuatan buat kita ya. Kita tetap berhati-hati dalam hidup ini menjalankan hidup karena ada ujian mungkin yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan bukan suatu, gimana ya, kalau bicara soal berkat, saya nggak terlalu banyak bicara untuk menyaksikan, tapi awal tahun lalu saya dipercayakan untuk lagi sama Tuhan tentunya untuk mengelola hotel di Bali. Hotelnya bukan ecek-ecek, hotel bintang 5, tapi saya tidak pernah sebut. Karena apa? Karena itu bukan suatu kebanggaan buat saya ketika punya hal seperti itu. Tapi menjadi suatu kebanggaan ketika saya masih bisa melayani Tuhan. Dan saya berharap kita semua seperti itu, oke? Bahwa hidup kita sementara. Sementara aja kata pastor tadi, makin tua saya mau belajar makin hidup kudus. Dan ternyata saya pun sudah tidak muda lagi. Rambut sudah mulai putih, sudah mulai tipis. Kalau dulu nggak peduli dengan rambut yang tipis, sekarang sudah mulai peduli. Begitu rambut tipis, saya bilang, aduh istriku tolong pakai lidah buaya, oles-oles. Pengaruh nggak? Pengaruh nggak tahu juga. Tipis saja karena memang sudah waktunya. Tapi hari ini kita akan belajar, sudah belajar dan sudah diajarkan, kita praktekkan, kita harus lulus dalam 3 tes tadi. Dan caranya gimana? Dekatlah dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Amin. Dan hari ini juga kita nanti ada permohonan doa dari Andre teman kita. Dia sudah 2 minggu mungkin tidak hadir karena mamanya sedang sakit. Kemarin Sabtu saya sudah besuk dan tadi saya ditelepon jam 3 suruh datang untuk doakan dan nanti kita akan doakan sama-sama biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan nanti Wagem akan tutup dalam doa. Mari kita angkat satu lagu dulu. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan Kau yang disembah.
Haleluya Yesus, haleluya. Allah Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu, mengucapkan syukur kepada Engkau atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas urapan-Mu yang Engkau berikan dalam kebaktian kami. Terima kasih Bapa atas kasih dan setia-Mu, Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Bapa terima kasih Bapa Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Biar firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Biar Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami ya Bapa. Terima kasih Bapak Engkau juga memberkati pelayanan yang Engkau berkati keluarganya. Begitu juga Bapak Engkau berkati Bapak pimpinan BSI Bapak Beni Hira Bapak. Keluarganya Engkau berkati, usahanya Engkau berkati, pelayanan Engkau berkati, dalam kesehatan Engkau berkati. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu buat kami semua rekan-rekan BSI. Mungkin mereka ada yang sakit Engkau tolong beri kesembuhan. Yang punya masalah Engkau beri jalan keluar. Setiap problem yang kami hadapi kami tahu kalau kami berharap kepada Engkau tidak ada yang mustahil. Bapak terima kasih Bapak di mana Engkau juga telah mengirimkan rekan-rekan kami yang baru. Biar Engkau juga memimpin mereka supaya mereka dapat tertanam dalam jalannya Engkau. Terima kasih juga ya Bapak. Engkau juga memberkati rekan-rekan BSI yang telah memberikan persembahan kepada Engkau. Biar nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu yang Engkau curahkan buat kami. Engkau juga memberkati semua para pelayan yang telah melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak atas curahan berkat-Mu buat kami semua. Bapak tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan lain. Kiranya Engkau yang berkati kami semua. Rekan-rekan BSI mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan telah curahkan buat kita semua. Terima kasih Bapak, kami terima berkat-berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.